الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dimuliakan Allah, marilah kita tentunya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih beraktivitas sekaligus laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada Ahad yang lalu kita sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan istighfar. Salah satu bentuk pernyataan kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah bahwa kita adalah sosok manusia yang tak berdaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita sertakan Allah di dalam segala aktivitas kita. Insya Allah kita akan dibimbing, akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam satu hadis itu dijelaskan, maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang ketika catatan amalnya penuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ada beberapa keutamaan dan manfaat kita ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, manfaat keutamaan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akan menghapuskan dosa kita, dan juga termasuk akan mencegah datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala karena bertaubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa yastaghfiru lahum. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah akan menghentikan azabnya kepada mereka sementara mereka sedang memohon ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba itu melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan perbuatan dosa, mengakui kesalahannya akan dosa-dosa yang telah ia lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja, apakah dosa itu besar maupun dosa itu kecil, tapi ada suatu pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang menyebabkan Allah akan menghentikan, Allah akan mencegah datangnya azab untuk mereka. Dan juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa azab Allah itu akan tertahan
tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah, tapi ingat bahwa karena penyebab dosanya seseorang dan tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah penyebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencegah datangnya azabnya kepada kita. Apakah azab itu Allah timpakan kepada pribadi-pribadi yang bersangkutan, atau bisa saja akan bisa kena imbasnya orang-orang yang berada di sekitarnya. Di dalam suatu hadis juga dijelaskan dari Anas bin bahwa Rasulullah SAW bersabda, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa engkau." Aku tidak peduli, kata Allah, sebesar apapun dosamu, seluas apapun dosamu, jika engkau datang kepadaku untuk memohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni segala dosa-dosamu. Walaupun semisalnya dosa kamu itu sebanyak awan di langit, walaupun dosa kamu itu seluas bumi ini, jika engkau datang menemuiku, maka aku akan mengampuni dosaku. Tapi dengan syarat engkau datang tidak mempersekutukan aku dengan sekecil apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa berdoa itu diperintahkan oleh Allah. Dan Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, bahwa ampunan Allah, maafnya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, lebih luas dari kesalahan, dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba jika mereka mau bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran kita ambil dari hadis ini, bahwa marilah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya mau meminta ampun atas kesalahan, atas dosa yang ia lakukan. Yang keempat adalah tauhid. Artinya apa? Bahwa pokok ampunan Allah itu, bahwa jalan satu-satunya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Artinya apa? Kita tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh mempersekutukan Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Kan masih banyak di zaman ini, masih banyaknya manusia selain Allah, dia juga meminta kepada selain Allah. Minta ke dukun supaya dia biar langgeng, katanya, suami istri. Biar dia lihat suaminya tambah senang suaminya, atau sebaliknya, biar dia jabatannya bisa naik. Atau mungkin bisa saja kita ini kalau berdagang nak minta pelaris, minta bantu, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah yang tidak berkenan kepada hamba-hamba meminta kepada Allah, tapi meminta juga kepada selain Allah. Allah yang berhak mengampuni dosa kita, Allah yang berhak memberi pahala kepada kita, dan Allah yang berhak mengabulkan doa-doa kita. Dan jangan kita menyangka apa yang kita raih, apa yang kita dapatkan tanpa menyertakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah suatu pengakuan
adalah suatu kebohongan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita senantiasa menyertakan Allah di dalam kehidupan kita. Segala aktivitas kita, insya Allah Allah akan selalu beserta dengan kita, melindungi kita, dan Allah akan memudahkan segala aktivitas kita, segala urusan kita di muka bumi ini. Dan terakhir, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Allah senantiasa membuka pintu harapan maaf, membuka pintu ampunan selagi nyawa masih di kandung badan, untuk bersegera memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebanyak apapun dosa kita, seluas langit dan bumi dosa kita, kecuali kalau kita masih mempersekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Untuk itu mari kita bersegera untuk bertaubat. Mungkin dari pendengaran kita banyak yang salah, penglihatan kita banyak yang salah, tangan kita salah terjangkaukan, kaki kita salah dalam melangkah, atau perbuatan-perbuatan anggota tubuh kita sehingga merugikan orang lain dan melanggar aturan agama. Mari kita kembali ke jalan Allah, mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengakuan bahwa kita ini lemah di hadapan Allah, tidak berdaya di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan menyertakan Allah akan senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secapek apapun kita beribadah kepada Allah, masih juga menyekutukan Allah, menduakan Allah, apalagi mentigakan Allah, mempersekutukan Allah, bahwa Allah tidak akan membimbing kita, tidak akan mengampuni kita, tidak akan memberi pahala terhadap segala amal ibadah kita, dan tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jalan yang kita tempuh inilah jalan yang diridhai oleh Allah, perbuatan yang kita lakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah, dan ampunan Allah senantiasa terbuka kepada orang-orang walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia ahli pendosa. Kalau kata Allah, selagi nyawa masih di kandung badan, masih menyatu dengan tubuh kita, mari kita bersegera untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, entah kage, entah malam kage, entah besok, entah lusa, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan kita oleh Allah, dan juga termasuk diampuni dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu dari kita, apakah dia orang-orang tua kita yang telah banyak berjasa kepada kita. Maka sudah sewajarnya kita berdoa. Yang pertama kali adalah mohon ampun untuk diri kita, yang kedua urutannya mohon ampun untuk kedua orang tua kita, walaupun dia masih hidup, apalagi dia sudah meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Mudah-mudahan permohonan ampun kita kepada Allah untuk diri kita dan kepada kedua orang tua kita dan terhadap sesama orang yang beriman dikabulkan oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.